Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muamalah, selamat datang di Little Talks About Muamalah episode 4. Bersama aku Salsabila Aulia Putri yang akan menemani teman-teman dalam pembahasan materi mengenai syarat syah jual beli. Gimana nih teman-teman, udah pada tahu belum? Terdiri dari apa saja sih syarat syah jual beli itu? Kalau belum tahu, yuk aku langsung kasih tahu aja. Teman-teman simak baik-baik ya sampai akhir, jangan setengah-setengah. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Nah, bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah, kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu, seorang penjual atau pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Lalu, apa saja sih syarat syah jual beli itu? Yang pertama, ada penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 5, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan. Kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Lalu, jual beli dilakukan atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Selanjutnya, penjual dan pembeli sudah balik atau dewasa. Akan tetapi, anak-anak yang belum balik dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku atau koran. Yang kedua, ada syarat-syarat barang yang dijual. Terdiri dari keadaan barang suci atau dapat disucikan. Lalu, barang yang dijual memiliki manfaat. Dan barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Dawud dari Amr bin Shu'aib. Selanjutnya, barang yang dijual dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Dan yang terakhir, barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat, dan bentuknya oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada ijab qabul. Ijab adalah pernyataan penjual barang, sedangkan qabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab qabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, qabul harus sesuai dengan ijab. Yang kedua, ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Yang ketiga, akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya, buku ini akan saya jual kepadamu dengan harga Rp10.000 jika saya menemukan uang. Yang terakhir, yang keempat, akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Udah cukup segitu aja nih teman-teman pembahasan mengenai syarat sah jual beli. Gimana nih setelah mendengar podcast ini? Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman.
Sampai bertemu kembali di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.